Annyeonghaseyo 여러분. Di sini Sam mau membahas Tryout TPS Topik 2025. Yang pertama, ini yang diupload oleh HRD Korea asli ya. Jadi Sam hanya membahasnya. Jadi yang diupload oleh Hangguk Sanop Ilyokhongtan. Ada di web HRD ya. Coba mari kita bahas ya. Jadi Sam akan membahas yang reading dulu ya, 20 soal. Oke. Jadi ini soal dari 고용 허가제 한국어 능력 시험. EBS topik dari HRD Korea. Jadi mungkin tipe soalnya seperti ini ya. Besok kita bahas yang reading dulu. 1번부터 4번까지 다음 그림을 보고 많은 단어나 문장을 고르십시오. Perintahnya adalah, lihatlah gambar berikut lalu pilihlah kalimat atau kata yang benar. Jadi di sini cukup mudah, gambar tas 여러분. 그럼 정답은 4번 가방입니다. opsi 1 볼펜 ya 볼펜. opsi 2 가위 itu gunting. opsi 3 안경, kacamata. 2번. ini gambar forklift. forklift yaitu 네, 1번 지게차입니다. forklift. opsi 2 굴착기, eskavator. opsi 3 트랙터, traktor. opsi 4 경운기, mesin bajak, bajak. 알겠습니까? 네. Next, 3번. Nah, di sini adalah piano ya gambarnya. Maka teman-teman pastinya tahu 정답은 4번입니다. 네. 4번입니다. 피아노를 치고 있습니다. 고 있습니다. rumus sedang, 치다 bermain, piano ya, piano. opsi 1 책을 읽고 있습니다. sedang membaca buku. opsi 2 밥을 먹고 있습니다. sedang makan nasi. opsi 3 친구를 만나고 있습니다. sedang bertemu teman. Oke, next. 4번. Nah, di sini adalah gambar apa? Jadi kita harus paham dulu gambar apa sih ini. Oh, ini adalah orang yang jatuh dari ketinggian. Dia jatuh dari ketinggian. 정답은 네, 2번입니다. 떨어질 수 있으니까 조심하세요. 조심하세요. berhati-hatilah. Enika karena. Nah, poinnya di sini. Bisa terjatuh dari ketinggian. 떨어지다 ini terjatuh dari ketinggian. Ya, tetap kosakata bermain ya, 여러분. 알겠어요? Maksudnya saya paham ya. Terjatuh dari ketinggian. Terjatuh dari atas. Gitu. Atas atau ketinggian. opsi 1, 전기가 흐르니까 조심하세요. Kata kuncinya di 전기 aja sebenarnya. 전기 artinya listrik. Jadi ini kan sama ya. Misalnya nggak terlalu fokus ke ini tuh nggak masalah. Ini kan listrik yang penting gitu. 조심하세요. berhati-hatilah. Nika karena 흐르다 mengalir. 전기 listrik. 3번 바닥이 미끄러우니까 조심하세요. berhati-hatilah nika karena mikrou dari kata mikropta, licin, batak, lantainya. 4번 불이 붙을 수 있으니까 조심하세요. berhati-hatilah enika karena 수 있다 bisa. But tertempel, 불 api. Tertempel api sama dengan terbakar. Jadi berhati-hatilah karena mudah terbakar. 알겠습니까? 네. 다음 중 밑줄 부분이 맞는 것은 무엇입니까? 무엇입니까? apa? 맞는 것 ya, tolong fokus. Hal yang benar. Pada bagian 밑줄 bergaris bawah 중 di antara dalam berikut. 1번. 집을 작아요. Jadi Anda harus tahu dulu 작아요 itu artinya apa sih? Kecil. Nah, kita harus bisa menentukan kecil itu adalah kata sifat. Jadi kalau kata sifat nggak mungkin butuh objek. Karena objek ini adalah sasaran dari kata kerja. Jadi tentunya salah kalau 집을. Harusnya 집이. Rumahnya 작아요. Kecil. Gitu. Kata sifat
tidak mungkin ada objek. Karena kata sifat itu tidak ada kata sifat kok menyebabkan objek. Karena definisi dari objek adalah sasaran dari kata kerja. Seperti itu. Paham? Objek adalah sasaran dari kata kerja yang dia papain oleh predikat kata kerja. Kalau membersihkan rumah, bisa 집을 청소해요. Mencari rumah, 집을 구하요. Membeli rumah, 집을 사요. Karena dibeli, dibersihkan, dicari. Nah, sedangkan ini hanya dikatakan kecil. Rumahnya nggak dia papain. Maka 집이. Nanti kalau membanding-bandingkan ya 집은. Seperti itu. 딸기가 먹어요. Nah, 먹어요 ini makan. Makan ini adalah kata kerja. Tadi kan Sam sudah menjelaskan sesuatu yang dia papain oleh kata kerja objek. Karena talgi ini kan strawberry. Maka beliau soyo kalau tal기가 harusnya 딸기를 딸기를 먹어요. makan strawberry. 알겠습니까? 네. 3번 회사에 다녀요. Nah, ini 맞아요. Karena dani artinya pergi rutin. Arti harafiahnya pergi yang rutinitas. Pergi tapi yang rutinitas, yang bolak-balik gitu. E-nya ini kan ke tempat yang dituju. Pergi rutin ke perusahaan. Ingat ya, walaupun bisa diartikan bekerja di perusahaan, tapi arti secara harafiahnya itu pergi rutin. Makanya ke. Gitu. 알겠어요? jadi, 회사에 다니다. Pergi rutin ke perusahaan. Jadi, pergi ke. Tapi perginya rutin. Nah, kalau Anda mau mengatakan bekerjanya itu pakai ilhada, ya baru nanti 회사에서. Ilhada. Ini artinya sama tetap. Secara konteksnya itu bekerja di perusahaan. Ini intinya sama. Cuman kalau bekerjanya Anda murni menggunakan kata asli bekerja, maka dinya menggunakan eso. Sedangkan kalau Anda menggunakan pergi rutin ke perusahaan yang maksudnya sama-sama bekerja di perusahaan, pakainya partikelnya ke. Gitu ya. 알겠습니까? maka 정답은 3번입니다. 겨울에서 좋아요. Nah, eso. Ini kan yang pertama, kalau tempat yang ditinggal, nanti artinya dari. Contoh, Indonesia. Eso wassoyo. Saya telah datang dari Indonesia. Yang kedua, eso yang artinya di, itu menyatakan tempat keberlangsungan kegiatan. Tempat keberlangsungan. Keberlangsungan tuh jadi berlangsung, enggak jadi berlangsung. Boleh. Yang penting menyatakan tempat keberlangsungan kegiatan. Contoh makan di kantin. Tadi bekerja di perusahaan tadi. 식당에서 먹어요. makan di kantin. 교실에서 공부해요. Belajar kan tempat keberlangsungan kegiatan. Uang kelasnya. Jadi ada dua fungsi itu. Kalau tempat yang ditinggalkan itu pasti diikuti kata kerja perpindahan nantinya dari. Kalau diikuti berupa aktivitas di tempat itu, entah jadi nggak masalah. Yang penting menyatakan aktivitas di situ, ya artinya di. Nah, sedangkan ini tidak menyatakan tempat yang ditinggal, tidak menyatakan pula keberlangsungan kegiatan di situ. Karena Gyeol kan artinya musim dingin ya. Ini dingin, Suwoyo ini dingin. Maka salah kalau pakai eso, harusnya bisa 겨울은 musim dingin itu 좋아요. bisa musim dingin itu dingin. 겨울이도 괜찮아요. Atau 겨울에는 pada musim dingin gitu ya. 겨울에는 추워요. Bisa pada musim dingin itu dingin. 겨울에는 tapi bukan eso ya. Ini ditekankan. 겨울에는 ini penekanan berarti musim-musim yang lain tuh nggak dingin. 겨울에는 pada musim dingin itu 추워요. 겨울은 musim dingin itu 추워요. Seperti itu. 알겠습니까? Ya, semoga bisa dipahami. 6번, nomor 6. Oke, yang ini saya hapus ya. Karena saya mau memakai untuk menerangkan yang 6번. Nomor 6, 여러분. 잠깐만요. Kita masih mencari lagi bagian yang benar di 미줄진 부분.
퇴근할 때, ketika saya pulang kerja, 문을 닫으세요. Jadi, 규칙, dikitnya tetap. Jadinya harusnya 닫으, 퇴근할 때, ketika pulang kerja, 문을 닫으세요. Nah, maksudnya kan gini ya, ketika pulang kerja, tutuplah pintu, gitu kan? Nah, menutup itu dari kata dasar data, ini diketnya seo, tutuplah. Ya, caranya harus diapalin memang. Ya, maka ini terlioseo. Harusnya dade seo, diket tetap. Sering dengarkan munel dadayo, ya kan? Tetap ya. 친구한테서 선물을 받았어요. 받았어요 telah menerima. 선물, hadiah. 한테서 ini dari. Saya telah menerima hadiah dari teman. 맞아요. 맞아요. Karena beta ini adalah mendapatkan ini diket tetap. Jadi ini diket yang kyucik. Diket tetap. Berarti memang batasnya nggak berubah. Begitu. Data juga tadi diket yang tetap. Bukan yang bulkyucik. Gitu. Menutup diket tetap. Mendapatkan juga diket yang tetap. 3번. 심심하면. Jika saya bosan. 심심하다 bosan. 한국 노래를 듣어요. 듣어요 kan maksudnya di sini mendengar ya. Karena 한국 노래. Lagu Korea. Nah. Mendengar. Deta. Mendengar ini. Diket bulkyucik. Ingat ya, diket bulkyucik. Maka kalau bertemu vokal berubah jadi yel. 들어요 harusnya. Gitu. Maka ini 들렸어요. Harusnya 들어요. 알겠습니까? 4번. Kenapa salah? 오늘 시내에서 많이 걷었어요. Ya, harusnya di sini 걸었어요. 디귿 불규칙. Telah jalan kaki. Kota yang artinya jalan kaki. 디귿 불규칙. 디귿 불규칙. Maka harusnya kalau mau lampau 걸었어요. Dikitnya berubah menjadi real. 알겠습니까? Nih, jadi kenapa kok tahu itu yang jalan kaki ya? Karena secara konteksnya. 많이 걸었어요. Telah banyak jalan kaki sine에서 di kota 오늘 hari ini. Nah, saya ulas sedikit dikit yang tetap. Beberapa aja. Dikitnya tetap. Dia mau bertemu vokal, nggak bertemu vokal, nggak bakal berubah. Bata. Menerima. Kemudian lagi ada tadi data, menutup. Ini tetap. Kemudian ada mita, percaya, midoyo, tetap. Agismika, kota yang artinya mengambil jemuran itu. Mengambil untuk jemuran. Sama-sama kota, tapi yang mengambil jemuran tetap ya. Bertemu vokal juga tetap nggak berubah. Betayo, betayo, mitoyo, kodoyo. Agisoyo. Diket yang bulky yang tidak beraturan. Contohnya apa? Mutta, bertanya. Menjadi apa? Muroyo. Sita, memuat. Siroyo. Jadi real ya, ingat ya. Kemudian lagi ada kota. Kota yang berjalan kaki. Menjadi koroyo. Ini jadi real ya. Kemudian lagi, apa yang sering keluar lagi ya, Robun? Teta, mendengar. Teroyo. Kemudian lagi, ini jarang sih, tapi ke data, menyadari. Ke data, menyadari. Ketarayo. Oke, saya berubah jadi real, 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 real. Muroyo, bertanya. Hiroyo, memuat. Koroyo, berjalan kaki. Ketaminan, teroyo, berkata teta, mendengar. Ketarayo, nya, dari. Oke, nikah. Oke, simak baik-baik penjelasannya ya. Jangan suka di skip-skip. Maksudnya biar Anda bisa mengambil informasi secara lengkap. Biasakan belajar secara detail. 1번부터 10번까지 dalam 글을 읽고 bacalah tulisan berikut lalu. 물음에 답하십시오. Jawablah pada pertanyaannya. 이 병원이 문을 여는 시간은 언제예요?
Pertanyaannya cuma itu. Ayo fokus ke pertanyaan. Jangan nanti gaten quote lagi. Beda ya. Jadi jam buka. Yonen dari kata yolda ya. Jam buka pintu rumah sakit ini onjeo. Kapan? Jadi yang ditanyakan hanya jam buka pintunya kapan. Oke, jam bukanya kapan? Jam bukanya. Ya, ada di paling bawah ya. Ciliosikan. Jam perawatan medis. Nih, jam pemeriksaan medis lebih tepatnya. Ojon ahopsi, ohu ilkopsi. Nah, jam buka kan berarti yang ini. Ojon ahopsi. Kebetulan muncul jam hanya satu. Di opsi 4. Ojon ahopsi. Jam 9 pagi ya. Bucon si. Sini kota. Kota Bucon. Nih, seperti itu. Di sini ya kotanya. Kim Miso. Nah, ini nama orang ini. Wenjang itu semacam ketua, kepala, direktur Wenjang. Kepala, bisa juga direktur, yang bertanggung jawab di tempat itu. Oma ya ini, kepala, direktur. Wenjang Nim, sering kan dengar kalau kita nonton drakor ya. Tenten Jigwa. Nah, Jigwa ini kan poli gigi. Nah, berarti tempat dia bekerja di Tenten Jigwa. Hmm. Tapi kalau pas ujian nggak usah diartikan satu-satu seperti ini, cukup cari jawabannya. Nah, ini kita belajar, makanya saya bedah semuanya. Implante, implan. Kemudian ada inmom jilwan. Jilwan ini penyakit inmom gusi. Jadi bisa menangani implan, penyakit gusi. Kemudian ada songin kyojong. Kyojong ini artinya perbaikan. Otomatis perbaikan gigi. Kemudian songin dewasa, perbaikan gigi untuk orang dewasa. Misalnya ada yang bolong ditambal, ada yang pakai behel dan sebagainya itu masuk ke perbaikan. Oke, reparasi. Palpon. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Apa hal yang berkaitan dengan kata berikut? 복장. 복장 kan artinya pakaian. Pakaian, berpakaian. Maka T. Jakobok. Baju kerja. Komputer sudah tahu ya, komputer. Bibimbap itu nasi campur. Ya maksudnya nasi campurnya itu karena dimakannya dicampur-campur. Bibimbapnya bibimbap, nama makanan Korea. Kicapyo, tiket kereta. Makanya yang berkaitan dengan 복장, pakaian ya. Jakobok, pakaian kerja. Next, 9번. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Apa yang berkaitan dengan kata berikut? Ada 작업장. 작업장 adalah tempat kerja. Oke. 정답은 몇 번일까요, 여러분? Tentunya 1번. 근로자가 일하는 곳이에요. 곳 adalah tempat. Jadi 일하는 곳 ya cukup diartikan tempat kerja seorang pekerja. Tempat kerjanya seorang pekerja. Ya namanya 작업장. Ya tempat kerja. Kalau di sini adalah tempat gojuhada tinggal. 알겠습니까? Tempat tinggal seorang pekerja ya kemungkinannya 기숙사, asrama. Tadi tempat untung ada berolahraga. Tempat olahraganya seorang pekerja. 근로자가 상담하는 곳. Tempat berkonsultasi. Tempat konsultasi namanya 상담소. 알겠습니까, 여러분? Seperti itu. Nih, tempat olahraga banyak ya ada apa namanya? Helsejang, tempat fitness, gitu kan. Tempat tinggal ya ada 기숙사. Bisa juga kalau dia tinggal sendiri di one room. Next, 10번. 한국의 수산물 수입 연황에 대한 설명으로 많은 것은 무엇입니까? Apa yang benar? Nah, di sini poin utamanya dengan penjelasan etihan tentang 연황 kondisi terkini, suip impor, susanmul produk kelautan, 한국에 di Korea. Tapi Anda nggak tahu artinya produk kelautan dan sebagainya di sini nggak masalah. Yang penting Anda bisa cari manen code-nya yang benar. Saya kecilkan dulu. Nih. 1번 한국은 수산물을 중국에서 가장 많이 수입합니다. Korea paling banyak mengimpor produk kelautan dari Jungkook. Cina, kita cari Jungkook. Tidak paling banyak ya.
Maka Ilbon Teliosoyo. Ini masih ada yang 28. Berarti kalau Gajah Mani ini Teliosoyo. 한국이 수입하는 수산물 중 베트남산은 5% 미만입니다. Nah, miman ini artinya di bawah atau kurang dari. Di bawah atau kurang dari. Jadi, dari sini jung itu di antara. Di antara produk kelautan yang diimpor oleh Korea, Vietnam Sanen. Produk yang dari Vietnam ini kurang dari 5%. Mari kita cari Vietnam di sini. 6% ya, maka salah kalau O% miman. Kalau di bawah 5%. 한국이 수산물을 수입하는 국가 중 ini di antara 국가 negara 수입하는 yang mengimpor susanmul produk kelautan 중 ini di antara 국가 negara 수입하는 yang diimpor susanmul produk kelautannya oleh Hangguk Korea. Ihwi peringkat kedua, ini Ihwi peringkat keduanya Norway입니다. Oke, Norway. Maka peringkat kedua 아니에요. Peringkat keduanya di sini adalah Mi국. Norway di sini bukan peringkat kedua ya, jelas jauh karena 8,59, ada yang 23, 28 kan gitu. Maka terlios어요 kalau peringkat kedua. maka 정답은 4번. 한국은 미국보다 러시아에서 수산물을 더 많이 수입합니다. Korea 더 많이, lebih banyak, 수입합니다, mengimpor, susanmul, produk kelautan, Rusia에서, dari Rusia, daripada dari Amerika. Jadi, daripada dari Amerika, lebih banyak mengimpor produk kelautan dari Rusia. Iya, karena Rusia ini 28,98%, sedangkan Miguk hanya 4,17%. Maka benar kalau 미국보다 daripada Amerika, 러시아에서 수산물을 더 많이 수입합니다. lebih banyak mengimpor produk kelautan dari Rusia. 알겠습니까? 네. lanjut. 11번부터 16까지 빈 칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Silakan pilih hal yang paling sesuai yang akan mengisi pada 빈 칸, bagian kosong. 지급 방법. Jadi kita harus tahu dulu artinya 지급 방법. 방법 adalah cara 지급 pembayaran. Oke. Opsi 1, gajuk moim. Moim itu pertemuan atau perkumpulan. Pertemuan gajuk keluarga. Tentunya teliosoyo. Karena cara membayar gitu. 생일 선물, udah tahu ya, hadiah ulang tahun. 출근 시간. Sikan itu jam, 출근 masuk kerja. Enggak cocok. 그럼 정답은 4번. 통장 입금, memasukkan uangnya. Memasukkan uangnya 통장 ke rekening. Selain buku tabungan itu boleh juga diartikan rekening. Jadi maksudnya cara membayarnya, misalnya membayar gaji, nggak dikasih uang tunai, tapi dimasukkan uangnya ke rekening. Jadi 입금 ini murni memasukkan uang ke rekening, nggak gitu. Kalau memasukkan ke rekening sendiri bisa dikatakan menabung. Kalau memasukkannya ke rekening orang lain ya berarti baru mentransfer gitu ya. Tapi arti harafiahnya itu memasukkan uang. Jadi memasukkan uangnya melalui rekening kita. Cara membayarnya gitu loh. Tidak dibayar cash. Oke, nikah. Nih. Zaman-zaman sekarang juga udah semuanya begitu kan. Ketika kita kerja di pabrik, di perusahaan, semuanya kan dimasukkan uang gaji kita ke rekening kita. Nomor 12. 한국어를 배우고 싶지만 saya itu ingin belajar bahasa Korea, tetapi 학원에 갈 시간이 없습니다. Tapi saya tidak ada waktu untuk pergi ke LPK. Jadi si orang ini ingin belajar bahasa Korea, tetapi tidak ada waktu untuk pergi ke LPK. 그래서 jadi 퇴근 후에 setelah pulang kerja internet 강의를. Nah, Anda harus tahu di sini internet 강의. 강의 itu maksudnya kelas.
kursus. Nah, ini poin utamanya di sini. Kursus internet maksudnya kursus online. Momo-momo 한국어를 공부하고 있습니다. Saya sedang ya, 고 있습니다 sedang. Jadi saya sedang belajar bahasa Korea. Saya ulang ya. Jadi poinnya adalah saya sedang belajar bahasa Korea titik-titik kelas online. Nah, ini semuanya udah benar. Mengikuti kelas menggunakan kata mendengar. Nah, kalau opsi satu ini karena. Nah, kata mendengar kalau depannya kelas jadinya mengikuti. Karena saya mengikuti kelas. Kalau neragu ini dampak harus negatif. Kalimat kedua harus hal negatif. Belajar bahasa Korea bukan hal negatif. Maka, 1번 틀렸어요. Nomor satu salah. Kalau contoh nomor satu ini misalnya ya, 강의를 듣느라고 karena saya mengikuti kelas, bapayo, misalnya sibuk. Nah, sibuk ini sudah masuk ke dalam dampak negatif. Karena saya ikut kelas, jadinya sibuk. Boleh. Jadi dampaknya harus hal negatif. Depannya hal yang sengaja dilakukan. Ryoku ini rumus bermaksud atau untuk. Bermaksud untuk mengikuti. Ingat ya, mengikuti kelas. Ini salah. Kalau bermaksud itu tujuannya di kalimat depan. Tindakan untuk mencapai tujuan di kalimat belakangnya. Jadi kalau ini Anda masukkan, saya sedang belajar bahasa Korea untuk ikut kelas online. Nggak bisa dong. Kalau contoh seperti ini, misalnya untuk ikut kelas online, untuk mengikuti kelas, misalnya gini. 강의를 들으려고 untuk mengikuti kelas, maka misalnya gini. 신청서를 mengisi formulir boleh menggunakan kata 작성. 작성해야 돼요. 네. Oke ya, contohnya adalah 강의를 들으려고 신청서를 작성했어요. Saya telah menuliskan formulir pendaftaran untuk mengikuti kelas. Gitu. Nah, Myeonso ini dengan. Nah, di sini dengan mengikuti, dengan cara mengikuti gitu ya. Dengan mengikuti. Nah, di sini tadi kelas ya, dengan cara. Jadi 그래서 jadi 퇴근 후에 setelah saya pulang kerja 인터넷 강의를 들으면서 한국어를 공부하고 있어요. Jadi setelah pulang kerja itu saya belajar bahasa Korea dengan cara mengikuti kelas online ya. Dengannya ini dengan cara gitu ya, Robon. 알겠습니까? Nah, 면서 bisa untuk ekspresi yang seperti itu. 알겠어요? Nih. Jadi sambilnya tuh kayak belajarnya itu sambil dengan cara kayak gitu. 알겠어요? Mengikuti kelas dengan. Jadi belajar bahasa Korea dengan mengikuti kelas online. 알겠습니까? 여러분. 네, kadang kan begini juga ya. 사전을 보면서 모르는 단어를 찾아요. Jadi 사전을 보면서 모르는 단어를 찾아요. Saya mencari kosakata yang nggak tahu. 사전을 보면서 dengan melihat kamus. Nah, maka di sini adalah saya belajar bahasa Korea dengan cara mengikuti kelas online setelah saya pulang kerja. Gitu. Nah, kalau jamaah ini setelah terus langsung. Setelah ikut kelas, langsung. Jadi gitu ya. Setelah ikut kelas, langsung. Contoh kalimatnya, setelah ikut kelas, langsung tidur. Jadi selesai kelas, langsung tidur. Jadi gitu ya. Jadi, 강의를 듣자마자 잤어요. Misalnya dia menceritakan tadi yang telah terjadi. Setelah ikut kelas, saya langsung tidur tadi. Jadi setelah selesai kelas, langsung tidur. Setelah selesai kelas, langsung tidur. Tidak ada aktivitas yang lainnya dulu. Nggak nonton TV dulu dan sebagainya. Habis ikut kelas, langsung tidur. Oke, saya. Nih, setelah dia titik, terus langsung. Titik-titik.
Begitu. Jadi kalau neraku artinya karena dampaknya harus negatif. Contoh gangiril denerago karena saya ikut kelas papayo. Saya sibuk. Sibuk itu udah dampak negatif. Ryogo menyatakan tujuan. Tujuannya yang di depan, tindakannya yang di belakangnya. Contoh 강의를 들으려고 신청서를 작성했어요. Saya telah mengisi formulir pendaftaran untuk mengikuti kelas. So ini bisa dengan cara, dengan ya, sambil seperti itu gitu. Jadi saya mengikuti kelas, saya belajar bahasa Korea dengan cara mengikuti kelas online. Bisa ya, Robun, seperti itu. Kemudian kalau sama Jenny, setelah terus langsung. Contoh, 강의를 듣자마자 setelah ikut kelas, saya langsung jasoyo tidur. Bisa ya? Nih. Nah juga tadi dengarkan, 사전을 보면서 뭐라는 단어를 찾아요. Saya itu mencari kosakata yang nggak tahu dengan cara melihat kamus. Pernah juga di buku baru ini, ya, dan pernah ada contoh di buku baru, 도면을 보면서 필요한 도구를 준비해요. Saya mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dengan sambil melihat domion. Melihat apa ya, Robun? Sketsa kerja atau blueprint. Jadi dia mempersiapkan alat yang dibutuhkan sambil dengan melihat itu tadi, sketsa kerjanya atau blueprintnya. Maka di sini juga boleh. Saya belajar bahasa Koreanya itu dengan cara mengikuti kelas online. Habis menikah nih. Kalau mau diambil sambilnya ya maksudnya belajar kan ya itu kan belajarnya intinya tiap hari. Nah, belajarnya dengan cara gimana? Dengan cara ikut kelas online. Gitu ya. 정답은 3번. lanjut. 팁 3번. 오늘은 다른 날보다 길이 많이 막힙니다. Hari ini, daripada hari yang lainnya, jalan sangat macet. Nah, kita macet ya. Momo-momo gaji 않으면. Jika, jian kan tidak. Jika tidak pergi titik-titik, 회사에 늦을 것 같습니다. 것 같습니다. Sepertinya akan serta terlambat 회사에 ke perusahaan. Nah, yang berhati-hati kan langsung teriosoyo ya, karena Susi Bata berhati-hati kan nggak cocok dengan yang sepertinya akan terlambat jika tidak pergi dengan hati-hati kan salah ya. Maka yang sodurda. Nah, kita tinggal bingung pakai ki atau pakai so, aohiso kan begitu. Nah, aohiso itu bisa juga punya arti dengan cara a, o, he, so. Salah satu artinya dengan cara ya, Yorobun. Dengan cara ini melekatnya di kata kerja. Sedangkan yang G yang merubah kata sifat menjadi kata keterangan itu nempelnya di kata sifat. Nah, begitu. Dengan juga secara, oke, saya. Nah, bedanya aohiso itu dengan caranya nempel di kata kerja. Kalau G ini kata sifat, menerangkan kata kerja di belakangnya. Kalau Anda mau pakai kata sifat, contohnya parda plus G. Ini dia bukan adjektif lagi, bukan kata sifat lagi, tapi menjadi adverb, kata keterangan. Artinya nanti menjadi kata. Pergi dengan cepat. Ini boleh nanti. Nah, sedangkan sodurda itu kata kerja ya Robun. Jadi alasannya kenapa harus pakai aohiso? Karena sodurda ini verb, kata kerja atau dungsa. Sodurda. Sodurda plus aohiso. Aohiso. Sodurda kan danya dibuang. So, do. Re. O-nya hilang. Realnya masih. Tambahkan bacim real di sini. Karena vokanya itu selain A dan O, maka tambahannya O, so, menjadi so, so. Dengan bergegas, dengan buru-buru. Oke, ya? Nih, dengannya itu dengan cara, dengan bergegas, dengan buru-buru. Berbeda kan buru-buru, tapi buru-burunya itu memburu-buru. Masuknya kata kerja, pokoknya nanti bisa dicek di Never itu masuknya tungsa. Maka kalau G ini nggak bisa, karena G harus melekat di kata sifat. Nih, ini sama-sama
Menerangkan predikatnya, predikat kata kerja. Jadi begitu alasannya kenapa kok 정답은 4번. Ini nggak cocok kosakatanya, bukan berhati-hati, tapi buru-buru. Ini nggak cocok. Kalau G itu harus nempelnya di kata si sifat. Sedangkan soturute ini masuk ke kata kerja. Alasannya gitu. Agis senikah. Maka sotuloso gaji anemen. Jika tidak pergi dengan cara buru-buru, jika tidak pergi dengan cara buru-buru, wesae najil kot kasenita. Sepertinya akan terlambat ke perusahaan. Agis senikah. Iya, bisa dengan cara Aohiso itu. Ada tiga fungsi ya Aohiso. Melekat di kata kerja atau kata sifat. A, O, Heso. Kalau menyatakan sebab akibat, karena. Yang kedua, melekat di kata kerja aja. A, O, Heso. Yang menyatakan dua hal berurutan dan berkaitan erat. Tidak titik, lalu tidak titik. Yang ketiga, kata kerja plus A, O, Heso. Ini bisa juga diartikan dengan cara. Nah, yang dengan cara ini ngartiinnya harus dari belakang. Misalnya Ga bertanya. Misal Ga bertanya, 보통 biasanya 어떻게 먹어요? Biasanya bagaimana caramu makan? Maksudnya apakah masak, beli? Nah, menjawab 시켜서 먹어요. 시켜서 먹어요. Saya makan dengan cara sikita, memesan. Jadi pesan delivery. 시켜서 먹어요. Saya makan dengan cara pesan, gak masak. Bisa juga misalnya 사서 먹어요. Makan dengan cara membeli. 걸어서 가요. Pergi dengan jalan kaki. Pergi dengan jalan kaki. Maka tadi 서둘러서 가요. Pergi dengan buru-buru. Nih, sama. 알겠어요? Ya memang tiga fungsi aohiso itu ini. Karena lalu dengan cara. Pergi dengan cara jalan kaki. 걸어서 가요. Sering kan? 시켜서 먹어요. Makan dengan memesan, nggak masak. Gitu. 사서 먹어요. Makan dengan cara membeli. Gitu ya. Nih. Alasannya kenapa tadi kok pakai auhiso karena kata kerja sodurda. G ini kata sifat nanti. Merubah kata sifat menjadi kata keterangan. Gitu ya, merubah yang yungsa menjadi busa. Sip sabon. Kita masih mengisi 빈칸. 오늘은 날씨가 너무 덥습니다. Hari ini cuaca sangat panas. 집에 오자마자, ya jamaja tadi setelah ya, terus langsung. Setelah saya tiba di rumah, setelah saya tiba di rumah, 선풍기 kan kipas angin. 뭐뭐뭐뭐 시원한 물을 마셨습니다. Titik-titik kipas angin lalu, itu udah kelihatan. Setelah saya tiba di rumah kan, titik-titik kipas angin lalu minum air yang segar, siwonan mul. Yang mana yang artinya lalu? Nih, hilda itu menyalakan. Sama dengan kyoda, stanmal, menyalakan, menyalakan kipas angin. Ini kan objeknya kipas angin ya, ini poinnya. Menyalakan kipas angin, lalu, gunya lalu, minum air putih yang segar. Jadi setelah saya tiba di rumah, saya menyalakan kipas angin lalu minum air putih yang segar. Oke, senikah? Ya. Kalau mia ini kan jika menyalakan. Jika menyalakan. Jika itu sebagai genko, pedoman atau patokan. Jika menyalakan kipas angin, maka akan segar. Jika menyalakan kipas angin, maka akan sejuk. Nah, kayak gitu. Oke, ya. Opsi 3, riomio ini kan jika bermaksud ya. Jika bermaksud. Jika bermaksud, boleh jika bertujuan menyalakan. Maka kan salah ya. Jika bermaksud menyalakan, tombolnya ditekan. Gitu-gitu kalau ini. Misalnya, 틀려면 버튼을 누르세요. Kan begitu. Ryoku ini ya artinya bermaksud atau untuk menyalakannya. Saya telah memutar tombolnya. Misalnya. Jika bermaksud menyalakan, untuk menyalakan, jika menyalakan. Nggak cocok. Yang cocok yang menyalakan lalu. Setelah tiba di rumah, saya menyalakan kipas anginnya, lalu saya minum air putih. Kegiatan yang berurutan. Setelah tiba di rumah, langsung menyalakan kipas, lalu
setelah menyalakan kipas gitu ya. Lalu setelah menyalakan kipas, saya minum air putih. Air putih yang segar. Contoh yang opsi 3. Jika bermaksud menyalakan. Jadi misalnya 들려면. Jika bermaksud menyalakan. 버튼. 버튼을 누르세요. Tekanlah tombolnya. Nah kalau ini 들려고 bermaksud menyalakannya. 버튼. 버튼을 눌렀어요. Saya telah menekan tombolnya untuk menyalakan kipasnya. Gitu ya, 여러분. 알겠습니까? 네, 버튼, tombol. Contohnya di sini, jika bermaksud menyalakan, tekanlah tombolnya. 틀려고 버튼을 눌렀어요. 틀려고 버튼을 눌렀어요. Saya telah menekan tombolnya untuk menyalakannya. Kayak gitu ya contohnya. Kalau ini jika. 틀면 jika dinyalakan, 시원해져요. akan menjadi segar. 알겠습니까? 네. 15번. 못에 찔렸을 때는 ketika telah tertusuk paku, 못에 찔리다 tertusuk paku, 상처 ini luka. 상처가 가벼워도 meskipun lukanya ringan, itu meskipun ya, meskipun lukanya ringan, 바로 소독을 해야 합니다. harus langsung disterilkan atau didisinfektan. 그리고 lalu 병원에 가서 pergi ke rumah sakit lalu gitu ya. Pergi ke rumah sakit kemudian, itu kan kemudian atau lalu. Kemudian 치료받고 mendapatkan 치료 pemeriksaan medis. Lalu 주사 뭐뭐뭐뭐. 주사 kan suntikan. Ini yang dibahas tadi siapa? Orang yang kena paku. Nah, ada 주사를 mata. 주사를 mata itu mendapat suntikan atau disuntik. Mendapat suntikan. Berarti siapa yang mendapat suntikan? Wanja, pasien. 주사를 놓다 itu meletakkan suntikan. Meletakkan suntikan itu sama dengan menyuntik. Siapa yang menyuntik? Isa, dokter. Siapa yang disuntik? Wanja, pasien. Nah, ini tadi yang dibicarakan adalah pasiennya. Ketika tertusuk paku, harus disterilkan segera meskipun lukanya ringan, lalu pergi ke rumah sakit setelah mendapatkan cilio, pemeriksaan medis. 정답은 1번. 주사를 맞는 것이 좋습니다. 는 것이 좋습니다 kan sebaiknya. Sebaiknya mendapat 주사 suntikan. Nah, ini kan kalau meletakkan ini menaruh, ini justru menyuntik. Menaruh suntikan itu maksudnya menyuntik. Menyuntik. Bukan, karena ini orangnya disuntik. Maci andorok 합니다. Usahakan tidak. Suruh katakan perintah, boleh usahakan. Cian tidak. Usahakan tidak mendapat suntikan. Usahakan tidak disuntik. 들렸어요? 놓지 않도록 합니다. usahakan tidak menyuntik. 알겠습니까? Ya, maka 정답은 1번. Dan 것이 좋습니다. Sebaiknya mata mendapat 주사 suntikan. 16번. 어두운 곳에서 작업할 때는 ketika bekerja di tempat yang gelap. Misalnya lupa ininya ya. 기사성, 높은, 뭐뭐뭐뭐. Nah, cukup sampai di sini selesai. Ketika Anda membaca nomor 1, bahasan jo기를 착용해야 합니다. Harus memakai bahasan jo기. Misalnya lupa, skip. Ingat ya, intinya di sini di tempat yang gelap, di tempat gelap. Misalnya nggak tahu bahasan jogi itu apa sih gitu ya. Jogi itu kan pastinya ingat ya, tapi jogi rompi. Oh rompi, misalnya gitu ya.
Kemudian ipon. 보호 장갑 구매해야 합니다. 구매하다 kan artinya membeli ya. Harus membeli aja kan nggak tepat. Janggap sarung tangan. Sarung tangan boho pelindung. Nah, saya mau menekankan jangan gampang kalut. Misalnya lupa yang ini, kan ini buku baru nih. Ini ya, buku baru belum membaca, tapi ada kan kosakata lainnya tahu. Harus membeli sarung tangan pelindung. Gak ada kaitan sarung tangan dengan tempat yang gelap. Gitu caranya. 비싼 계단을 이용해야 합니다. Harus menggunakan tangga darurat. Enggak, tangga darurat juga nggak ada kaitan dengan tempat gelap. 계단 tangga pisang darurat ya. 원기 장치를 작동해야 합니다. Harus mengoperasikan. Mengoperasikan, tapi di sini nggak penting. Yang penting itu alatnya. Jangci. Jangci ini peralatan ya. Wangi ini pentingnya wanginya. Ventilasi. Kalau ventilasi hubungannya sama gunggi. Udara. Kalau maka ini nggak cocok dengan tempat gelap. Kalau tangga darurat, kaitannya biasanya dengan kebakaran. Nada, kebakaran gitu kan. Mengungsi, 대피하다. Nah, mengungsi. Jadi kita harus tahu kayak gitu-gitu. Nah, berarti kan yang lainnya terpatahkan. Tidak ada tempat gelap berkaitan dengan sarung tangan, berkaitan dengan tangga darurat, sama mengganti udara. Ventilasi itu mengganti udara. Maka 정답은 1번. Harus memakai. Tapi ada nggak tahu artinya ini nggak apa-apa. Kalau yang ini, posisinya kayak gini ya harus ya, karena udah terkonfirmasi ini salah. Joki rompi, ini artinya pantulan, refleksi. Pantulan. Yang pantulannya tinggi. Tinggi untuk kasisong, visibilitas. Visibilitas. Tinggi untuk bisa dilihat gitu. Lagi saya. Ya, jadi visibilitas tuh maksudnya mudah dilihat gitu ya di sini. Jadi gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kok di kalimat pertama Anda belum ketemu kuncinya, masih bisa lihat kalimat kedua. Oh, berarti aku harus lanjut nih. Bagi aku di sini harus lanjut karena aku nggak tahu. Belum nemu kata kunci mau jawab yang mana misalnya. Bisa. Ikusel ibemyon. Jika memakai ini. Nah, ini kan ada kata memakai. Ipta ini kan memakai untuk yang pakaian. Nah, rompi ini, joki ini kan untuk pertimbangan kok ada ipta ya? Oh, berarti yang rompi. Karena kalau janggap itu kita kan nggak mungkin di ipta ya. Apalagi alat ventilasi itu pun bisa juga ya Robo. Jadi jangan gampang galau, banyak jalan menuju Roma. Lagi saya, banyak jalan menuju lulus. Ini loh ipta, ini loh bisa untuk patokan. Yang bisa memakai ipta hanya rompi. Sarung tangan kita, tangga ya iyung hada, nggak mungkin ipta. Kemudian alat ventilasi, ya di sini menyalakan biasanya. Kyoda atau telda, ya kan? Mm-mm, gitu. Jadi kalau sarung tangan kita atau cakyung hada, cakyung. Kalau tangga ya iyung, betul. Kalau wangi di sini kyoda atau celda wangi jangji. Alat ventilasi kan sama dengan ini, wanfunggi. Ya, begitu ya. Nih. Jadi jika kita memakai ini, kita bisa makta, menghalangi saku, kecelakaan, jalboyo, ionik kependekan yoso, karena terlihat dengan baik. Molly esotu, meskipun dari jauh. Molly sotu, ini Molly esotu, meskipun dari jauh. Gitu. Lagi saya, nih, lanjut. Jadi jangan gampang langsung bilang nggak bisa sekali lagi ya. Pokoknya saya manti-manti. Pakai kosakata yang tahu untuk mencari. Senjatanya kosakata yang tahu. Senjata Anda kosakata yang tahu. Oke, saya. Ini saya juga udah sering bilang di video-video sebelumnya. Dalam 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Silakan pilih kosakata yang sesuai pada penjelasan berikut. Caranya ke opsi dulu. Toci, ini adalah overlas. Penci, tang kombinasi. Tang kombinasi, swetok, gergaji, mangci, palu. Nih.
Sebenarnya ada kata kuncinya langsung. Kuburilte. Kuburite kan membengkokkan. Kenta, memutus, memotong. Colsa, kawat. Apa yang bisa memutus atau membengkokkan kawat di antara 4 opsi? Ya tentunya penci, tang kombinasi, melengkungkan kawat. Penci bukan gergaji, gergaji nggak bisa melengkungkan kawat. Oborlas apalagi, palu apalagi. 손에 쥐고 쩔살을 끊거나 부릴 때 쓰는 도구입니다. Merupakan alat yang digunakan ketika membengkokkan atau melengkungkan gitu ya. Membengkokkan karena kuburil te ketika membengkokkan kona atau ken memutus jalsa kawat go dengan cara juida menggenggam pada tangan. Tapi nggak tahu juida itu nggak masalah. Yang penting tahu melengkungkan atau memutus kawat, maka penci. Jadi sekali lagi senjata Anda adalah kosakata yang Anda tahu. Paham? 네. 전선이나 작은 부품을 잡을 때도 ketika kita memegang komponen yang kecil ataupun 전선 kabel 사용합니다. Kita bisa menggunakannya. 알겠습니까? Kalau nggak tahu semuanya, ada kabel, 전선. Pokoknya senjata Anda itu yang kosakata tahu. Kabel. Kemudian kawat. Nah, ini kaitannya ya dengan penci. Daripada dengan oborlas, gergaji, ataupun palu. Itu pun sudah bisa. Jadi tidak semuanya harus diartikan. Senjata Anda adalah kosakata yang tahu. Ingat, bismillah. Nih, next, sipalbon. Jangan lupa, soal harus dibaca. 다음 글을 읽고 baca tulisan berikut lalu 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Silakan pilih tulisannya ini tentang apa. Jadi ingat, tulisannya tentang apa. Yang ditanyakan tuh kalau tentang apa itu secara keseluruhan. 1번, 계절 음식, makanan musiman. Caranya ke opsi dulu. Jangan dibaca dulu tanpa tahu apa opsinya. 2번, 음식 재료, bahan, makanan. 3번, 조리 방법, cara masak. 4번, 조리 시기. 시기 itu periode, lama waktu memasak. Ya, apakah makanan musiman, bahan makanan, cara masak, atau periode atau lama waktu masaknya. 한국 사람들은 orang-orang Korea 계절마다 setiap musim, udah ada kata kunci setiap musim. 즐겨 먹는 음식이 makanan yang dinikmati dan dimakan itu 있습니다. Ada. Jadi orang-orang Korea ada makanan yang dinikmati di setiap musimnya. Diterangkan nih, 여름에는 pada musim panas, bla bla bla. 겨울에는 pada musim dingin, bla bla bla. Ini kan ada contoh-contoh makanannya nggak perlu diartikan. Berarti ada di setiap musim, makanan yang dimakan ada pada musim panas ini, pada musim dingin ini tentunya ya makanan musiman. Ini nggak perlu diartikan nama makanannya, nggak masalah. Gitu loh. Akisoyo bukan bahan makanan, bukan cara memasak, bukan lama waktu masak, jelas ini. Nih, lanjut ya. 19번. 다음 글을 읽고 bacalah tulisan berikut lalu ne용과 같은 것을 고르십시오. Silakan pilih hal yang sama dengan rinciannya atau dengan isinya. Ingat, 같은 것 ya, yang sama. Oke, saya memperkecil. Semoga masih kelihatan. Caranya langsung ke opsi ya, jangan dibaca dulu, tapi ke opsi dulu langsung. Jangan ke sini dulu, ke bawah dulu. 안내 유계실의 줄임문 비밀번호는 bimirbono maksudnya password, nomor PIN, pintu keluar masuk di ruang istirahat dalam asrama, taruh opsemnida. Taruh opsemnida maksudnya gini, nomor PIN, pintu keluar masuk di ruang istirahat dalam asrama ini tidak ada kata sandi khusus gitu. Tidak ada, ini kan khusus. Tidak ada kata sandi khusus di pintu keluar masuk ruang istirahat. Nah, kata sandi kan di sini. Jurimun bimil bononen.
nomor PIN atau kata sandi, pintu keluar masuk. 회사 홈페이지 게시판의 공지. 공지 ini diumumkan. Diumumkan di gesipan, papan pengumuman yang ada di homepage. Berarti kan salah kalau nggak ada kata sandi khusus. Ada kata sandinya, diumumkannya di sini, di homepage, di bagian gesipan, papan pengumuman atau kolom komentar. Ini salahnya bilang nggak ada kata sandi khusus. Kalau nggak ada kata sandi kan tinggal masuk buka pintu gitu. Sedangkan di sini keterangannya kata sandi atau password pintu keluar masuknya diumumkan di gesipan, papan pengumuman di homepage-nya perusahaan. 1번 들렸어요? 2번 회사 직원은 karyawan perusahaan ini 누구나 ini siapapun. Siapapun 유계실을 이용할 수 있습니다. 이용할 수 있습니다. bisa 이용하다 menggunakan 유계실, ruang istirahat siapapun. Ini tadi konfirmasi nomor 1. Sekarang yang di sini, 2번 ini di sini. 이용 대상. 대상 ini target atau sasaran. Target orang yang i용 menggunakan 사내 전 직원. Nah, Anda harus tahu 전. 전 ini semua, seluruh. 직원, karyawan. Seluruh karyawan di perusahaan targetnya itu. 전 ini seluruh semuanya. Maka benar kalau 누구나, siapapun. Siapapunnya dapatnya di 전. Sini, 전 직원. 알겠습니까? terkonfirmasi ya. Maka 2번. 3번, 유쾌실 이용 후. 후 ini setelah ya. Setelah Anda menggunakan ruang istirahat, 문을 열어두고. Bukalah pintunya, kemudian 나가야 합니다. Anda harus keluar. Jadi, setelah menggunakan ruang istirahat, Anda harus keluar dengan membuka pintunya, lalu biarkan begitu. Membuka pintu. Membuka pintu. Kita lihat pintu. Pintu di mana? 문. 문을 잠금니다. 잠그다 kan artinya mengunci. Mengunci pintunya. Maka salah kalau membuka. 알겠습니까? Ini konfirmasi yang nomor 3. konfirmasinya ternyata dikonfirmasi salah. 점심 도시락 싸가서 유기실에서 먹을 수 있습니다. Nah, ini kan bisa. Bisanya itu dari depan dulu. Kita bisa pergi ke ruang istirahat tuh. Ini bisanya kita ambil dulu, tapi kan ada so, itu maka yang depan dulu. Kita bisa pergi ke ruang istirahat dengan membungkus, maksudnya mengemas. Dengan mengemas 점심 도시락 itu lunchbox. 알겠어요? kotak makan siang, lunchbox, kotak makan siang. 알겠습니까? kotak makan siang gitu aja lah ya. Lalu kita bisa makan di ruang istirahat itu. Jadi kita bisa pergi ke sana dengan mengemas, membawanya kan dibungkus dulu, sate itu yang membungkus itu loh. Dengan mengemas kotak makan siang, lalu kita makan di ruang istirahat. Nah, makan di sini. 음식물을 먹을 수 없습니다. Nih, di sini real 수 없다. Tidak bisa, di sini real 수 있다. Bisa. Maka berbeda. Tidak bisa makan makanan. Kecuali minuman. Gitu caranya harus teliti tapi cepat. Majimak, terakhir tadi kata quote ya, saya yang perbesar dulu. Caranya langsung ke opsi, ke sini, jangan ke sini. Jadi urutan pertama sini dulu, baru sini konfirmasi. 사업주는 pengusaha 사대 사회보험에 모두 가입해야 합니다. Harus mengikuti, 가입했다 mengikuti ya, semuanya. 4 asuransi pokok sosial. Anda nggak tahu artinya 사대 사회보험 nggak masalah, yang penting cukup pengusaha, saopju gitu ya, saopjunya harus ikut semuanya di 사대 사회보험. Nah, kita lihat 사대 사회보험. Dari pertama sudah ada nih. 한국에서 일하는 외국인 근로자는 사대 사회보험 혜택 받습니다. Jangan dihatikan dulu. Yang penting ada opsi 1 ini nggak ada saopjunya nggak. Membahas tentang itu nggak. Oh, nggak ada. Next, lewat. 사대 사회보험은 중산재보험 사업주만. Oh, ada. Berarti kita mulai artiin. Karena saopju disebut, kita mulai ngatiin. Nih, kita artikan ya.
Sade sawe bohom jung. Jung itu di antara. Di antara empat asuransi pokok sosial ini, Sanje Bohomen, asuransi kecelakaan kerja, pokoknya yang Sanje Bohom ini, Saop Juman. Man ini hanya. Hanya si pengusahanya gaib hamyon dwe jiman. Hanya si pengusahanya yang cukup ikut gitu. Jadi yang Sanjay Bohom ini Saop Juman gaib hamyon dwe. Cukup pengusahanya saja yang ikut. Pengusahanya aja. Jiman tetapi yang tiga ini yang Kung Min Yon Gem nggak tahu artinya nggak apa-apa di sini. Yang Kung Min Yon Gem, Gon Gang Bohom, sama Goyong Bohom, Saop Jua, Geloja. Ini wa ya. Jadi baik pengusaha dan si pekerjanya modu semuanya 반드시 가입해야 합니다. Semuanya harus ikut. Baik si saopju dan si pekerjanya. Jadi yang tiga-tiganya ini, yang Yongkem, yang Kumin Yongkem, sama Gonggang Bohom, sama Kuyung Bohom, dua-duanya ikut, baik pengusaha dan pekerja. Sedangkan yang Sanjay Bohom, pengusahanya aja. Berarti pengusahanya ikut dong tiga-tiganya. Gitu. Yang ini pengusahanya aja, yang satu ini, yang tiga-tiganya si pengusaha dan si pekerjanya. Berarti benar, langsung selesai. Terkonfirmasi. Nomor satu benar. Nah, sebenarnya boleh langsung pindah loh. Nggak usah dicek. Dicek boleh, cuman cepat dan jangan gampang kalau. Sanjay bohong. Misalnya nggak tahu artinya sanjay bohong, nggak apa-apa. Sanjay bohong은 근로 자와 사업주가 모두 가입해야 합니다. Sanjay bohong, pekerja dan pengusaha semua harus ikut. Udah terkonfirmasi tadi. Sanjay bohong ini hanya si pengusaha. Maka salah kalau sama si pekerja. 사업주는 pengusaha atau si bos, 사고가 발생하면 jika terjadi kecelakaan, 보험금을 받을 수 있습니다. Bisa mendapat 보험금, uang asuransi atau benefit asuransinya, keuntungan asuransinya ya. Uang asuransi itu sama dengan benefit asuransinya. Siapa tadi yang mendapatkan? Saopju, si pengusahanya. Kita cek yang mendapatkannya itu di mana. Nah, nih mendapatkan uang asuransi di sini. Siapa yang mendapatkannya? Oke, 외국인 근로자는 si pekerja asingnya. Anda cari di sini nggak ada saopjunya. Yang mendapatkannya si pekerja asing. 외국인 근로자는 di sini ketika mengalami ini nggak penting. Yang penting kan pentingnya yang mendapatkan ininya. Kata mendapatkan uang asuransinya di sini. Nih, oke. Maka ini salahnya di sini. Ini konfirmasi untuk opsi 3. Opsi 4. 근로자는 si pekerja 가입하고 싶은 보험을 선택하여 가입할 수 있습니다. Pekerjanya bisa ikut asuransi yang mereka ingin ikut, 선택하여, dengan cara memilih. Jadi kalau dengan cara memilih itu semaunya. 선택하다 kan memilih, 선택하여, 선택하여서, dengan cara memilih. Nah, sedangkan tadi 반드시 가입해야 합니다. Harus, 여러분, harus. Bukan 선택하여. Nah, caranya gitu. Nih, semoga membantu teman-teman. Jangan lupa hubungi 0856 0072 0967 untuk informasi kelas di Makoto Course. Semoga bisa membantu teman-teman. Ingat, senjata Anda adalah kosakata yang tahu. Kosakata yang tahu itu untuk senjata, ya Rob. Kita mi bayo. Assalamualaikum.